Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kitab Tafsir Al-Muyassar. Pembahasan kita masih dalam tafsiran dari Quran surat Al-Baqarah. Kali ini memulai dari ayat yang ke-226. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. Bagi suami-suami yang mengila istri-istrinya, mereka diberi tangguh selama 4 bulan. Jika mereka hendak kembali kepada istri-istrinya, maka itulah yang diharapkan. Dan sesungguhnya Allah Azza wa Jal Ghafurur Rahim, Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Tafsiran dari ayat ini, qala lilladzina yahlifuna billah ala yujami'u nisa'ahum abadan aw akthar min 4 ashhur intidharu 4 ashhur. Bagi suami-suami yang hendak mengila, ila artinya suami-suami yang bersumpah dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala untuk tidak menggauli istri-istrinya selama-lamanya atau lebih dari 4 bulan. Ini definisi ila. Suami bersumpah tidak akan menggauli istrinya selama-lamanya atau paling tidak lebih dari 4 bulan. Suami-suami yang mengila istrinya, mereka intidharu 4 ashhur, diberi tangguh selama 4 bulan. Karena bisa jadi para suami mencabut sumpahnya. Mungkin saja sumpah yang dilontarkan oleh para suami itu disebabkan karena satu hal, emosi, kemarahan terhadap istri-istrinya, hingga bersumpah untuk tidak menggaulinya, menyetubuhinya. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Penyayang. Allah memberi tangguh. Allah tahu kebutuhan manusia, kebutuhan laki-laki terhadap wanita. Bisa saja kerek gesabulan sudah enggak kuat. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in raja'u, jika mereka para suami hendak kembali kepada istrinya, mencabut sumpahnya, qabla fawatil ashhuril arba'ah, sebelum berakhir 4 bulan, fa innallaha ghafurun, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Pengampun. Artinya para suami itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Lima waqa'a minhum minal halfi, oleh sebab sumpah yang ditetapkan oleh mereka, bisababi ruju'ihim, ya, dengan sebab rujuknya kepada istrinya. Rahimun bihim, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penyayang terhadap mereka. Tayyib. Jadi ayat yang ke-226 ini membahas secara khusus persoalan ila. Nah, berikutnya wa in azamu at-talaqa fa innallaha sami'un alim. Namun jika para suami bertekad untuk menceraikan istri-istrinya, fa innallaha sami'un alim, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Tafsirannya adalah wa in aqadu azmahum 'ala talaq. Apabila para suami bertekad benar-benar untuk menceraikan istrinya, bistimrarihim fil yamin, dengan terus melanjutkan sumpahnya untuk tidak menggauli istri-istrinya, wa tarkil jima', tidak berhubungan dengan istrinya, fa innallaha sami'un bi aqwalihim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar ucapan-ucapan mereka, alimun bimaqasidihim, dan Maha tahu maksud dan tujuan mereka, wa sayujazihim ala dzalika, dan Allah akan membalas mereka atas perbuatannya itu. Kalau seorang suami mau mencerai istrinya, ceraikan saja, tidak perlu pakai pendahuluan yang disebut dengan ila, bersumpah kepada Allah, menyebut nama Allah untuk tidak menggauli istrinya selama-lamanya. Ini gak boleh. Kenapa? Karena ini ada unsur menyakiti istri. Ya, ada unsur menyakiti istri. Kalau memang mau mencerai istrinya karena satu hal, ya, maka ceraikan saja. Gak perlu pakai pendahuluan apa? Ila. Nah, selanjutnya ayat yang ke-228. Qala wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Wanita atau istri-istri yang dicerai, hendaknya mereka menunggu masa iddahnya selama 3 kali haid. Wala yahillu lahunna an yaktumna ma khalaqallah. Tidak halal bagi mereka untuk menyembunyikan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan fi arhamihinna, di dalam rahimnya. In kunna yu'minna billahi wal yaumil akhir, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa bu'ulatuhunna, dan suami-suaminya ahaqqu biraddihinna fi dzalika, lebih berhak untuk merujuknya dalam hal itu. In aradu islaha, jika para suami itu ingin islah. Qala walahunna mithlu alladhi 'alaihinna bil ma'ruf, dan bagi para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf. Walir rijali 'alaihinna darajah, namun bagi para suami memiliki kelebihan 1 tingkat di atas istri-istri. Wallahu azizun hakim, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mulia, Maha bijaksana. Tafsirannya, qala wal mutallaqatu dzawatul haid yajibu an yantazirna duna nikahin ba'da at-talaq muddata 3 atharin aw 3 haidatin ala sabilil iddah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa istri-istri yang dicerai, istri-istri yang ditalak, wajib bagi mereka untuk menunggu setelah cerainya itu, ya, iddah selama 3 kali suci atau 3 kali haid. Liyata'akkadna min faragir rahmi minal hamli, agar mereka yakin bahwa rahimnya itu terbebas dari kehamilan. Wala yajuzu lahunna tazawwuju rajulin akhar fi athna'i hadhihi al-'iddah hatta tantahiya. Tidak boleh bagi para istri yang dicerai itu untuk menikah lagi dengan laki-laki lain di tengah-tengah masa iddahnya, sampai masa iddahnya itu benar-benar selesai.
wala yahillu lahunna an yukhfina ma khalaqallahu fi arhamihinna minal hamli awil hayyun. Tidak halal bagi istri-istri yang dicerai itu untuk menyembunyikan apa yang telah Allah ciptakan dalam rahimnya berupa kehamilan atau haid. In kanat al-mutallaqatu mu'minat haqqan billahi wal yaumil akhir. Jika istri-istri yang dicerai itu beriman dengan sebenar-benarnya kepada Allah dan hari akhir. Wa azwajul mutallaqat ahaqqu bi muraja'atihinna fil iddah. Dan suami-suami mereka itu lebih berhak untuk merujuk mereka fil iddah, pada masa iddahnya. Karena seorang istri dikala menjalani masa iddah tidak boleh melangsungkan pernikahan dengan laki-laki lain. Suaminya lebih berhak untuk merujuknya kembali. Wa yanbaghi an yakuna dzalika biqasdil islah wal khair. Jika suaminya ingin rujuk kembali, maka yanbaghi an yakuna dzalika biqasdil islah wal khair. Tujuannya harus dalam rangka islah dan kebaikan. Walaysa biqasdil idrar ta'dziban lahunna bitatwilil iddah. Bukan untuk membahayakan dan menyiksa mereka para istri bitatwilil iddah, dengan memperpanjang masa iddah. Kemudian di ayat itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan walin nisa'i huququn 'alal azwaj. Para istri memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Mithlu allati 'alaihinna 'alal wajhil ma'ruf. Dengan cara yang patut. Hak istri ini harus dipenuhi oleh suaminya sebaik mungkin. Walirrijali 'alan nisa manzilatan zaidatan min husnis suhbati wal 'ishrati bil ma'ruf wal qiwamah 'alal bait wa milkit talaq. Kemudian Allah juga menjelaskan bahwa para suami memiliki kedudukan lebih atas para istri karena kebaikannya dan pergaulannya yang ma'ruf serta qiwamah 'alal bait, pengaturannya terhadap rumah, wa milkit talaq, dan kewenangannya untuk mentalak. Itu kelebihan suami atas istri. Rumah yang mengatur adalah suami. Soal perceraian, kewenangan suami. Tidak boleh seorang istri menceraikan suaminya. Yang berhak menjatuhkan talak adalah suami. Dan gak ada ceritanya seorang istri menceraikan suaminya. Oleh karena itu yang punya hak untuk ta'addud juga suami, bukan istri. Gak boleh seorang istri kok berpoligami, istri punya lebih dari satu suami. Kalau suami memiliki lebih dari satu istri, ini dibolehkan. Dan ini menunjukkan bahwa suami ada di atas istri, satu tingkatan. Satu tingkatan. Nah, wallah azizun lahul izzah al-qahirah. Allah maha mulia, memiliki kemuliaan yang agung. Hakimun yad'u kulla syai'in fi mawdhi'ihi al-munasib. Allah maha bijaksana, meletakkan segala sesuatu di tempatnya, al-munasib, yang cocok, yang sesuai. Nah, ayat yang ke-228 berbicara soal perceraian. Selanjutnya ayat yang ke-229. Masih soal perceraian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, at-talaqu marratan. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Talak yang dapat dirujuk 2 kali. Artinya suami masih memiliki kesempatan untuk rujuk kembali kepada istrinya yang telah ditalak, dengan catatan baru jatuh talak 2. Kalau sudah talak 3, maka lain lagi masalahnya. At-talaqu marratan, kata Allah. Talak itu 2 kali. Talak yang dapat dirujuk itu 2 kali. Fa imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Adapun selanjutnya,
maka si suami merujuknya dengan cara yang ma'ruf, au tasrihun bi ihsan, atau melepaskannya dengan cara yang baik. Wala yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataitumuhunna syai'an. Dan tidak halal bagi kalian wahai para suami mengambil kembali apa yang kalian berikan kepada mereka dari mahar. Illa an yakhafa alla yuqima hududallah, kecuali apabila keduanya khawatir tidak dapat menegakkan hukum-hukum Allah. Fa in khiftum alla yuqima hududallah, maka jika kalian wahai para wali takut, khawatir bila suami dan istri ini tidak dapat menegakkan hukum Allah, fala junaha alaihima fima ibtadat bihi, maka tidak ada dosa bagi suami dan istri atas bayaran yang diberikan oleh si istri untuk membebaskan dirinya. Dan ini yang disebut dengan khulu, atau si istri menggugat cerai suami. Kalau dalam hukum negara kita disebut apa? Naksi ya. Nah, tilka hududullah, itulah hukum yang ditetapkan oleh Allah. Fala ta'taduha, maka jangan sekali-kali kalian melampauinya. Wa man yata'adda hududallah, dan barang siapa yang melampaui hukum-hukum Allah, fa ulaika humudz zalimun, maka mereka termasuk dalam kategori orang-orang yang zalim. Tafsirannya qala at-talaqu alladhi tahsulu bihi ar-raj'ah marratan. Allah menjelaskan bahwa perceraian yang mungkin masih bisa dirujuk, artinya suami bisa merujuk kembali kepada istrinya, itu marratan, kalau talaknya baru dua kali. Wahidatan ba'dal ukhra, talak pertama kemudian diikuti dengan talak yang kedua, itu masih bisa rujuk suami. Fa hukmullah ba'da kulli talqatin huwa imsakul mar'ah bil ma'ruf wa husnil 'ishrah ba'da muraja'atiha aw takhliyatu sabiliha ma'a husni muamalatiha bi ada'i huquqiha. Maka hukum Allah Subhanahu wa ta'ala setiap kali selesai dari satu talak adalah memberi kebebasan kepada suami untuk merujuk kembali dengan cara yang ma'ruf, mempergaulinya dengan cara yang ma'ruf, au takhliyatu sabiliha, atau membebaskannya, melepaskannya, ma'a husni muamalatiha, dengan tetap bermuamalah yang baik, bi adai huquqiha, dengan menunaikan hak-haknya. Wa alla yadhkuruha mutlaquha bisu, dan jangan sampai menyebut kejelekan istri yang sudah dicerainya itu. Qala wala yahillu lakum ayyuhal azwaj an ta'khudhu syai'an mimma a'taytumuhunna minal mahri wa nahwihi. Kemudian Allah menjelaskan, tidak halal bagi kalian wahai para suami untuk mengambil kembali sesuatu yang telah kalian berikan kepada para istri berupa mahar dan semisalnya. Kalau suami menceraikan istrinya, maka tidak ada hak bagi suami untuk meminta kembali mahar yang pernah diberikannya. Tidak halal, enggak boleh. Nah. Illa an yakhafa az-zawjan alla yuqima bil huquqiz zawjiyah. Nah, kecuali kalau suami dan istri keduanya merasa khawatir, takut tidak bisa menegakkan hak-hak sebagai suami dan istri, fahina idzin ya'ridani amrahuma 'alal auliya, maka ketika itu keduanya suami dan istri hendaknya menyerahkan urusannya kepada walinya. Fa in khafal auliya 'adama iqamati zawjaini hududallah, maka apabila si wali itu juga merasa khawatir bila pasangan suami dan istri ini tidak mampu menegakkan hukum-hukum Allah, fala haraja 'ala az-zawjain fima tadfa'uhul mar'ah lizauj muqabil talaqiha, maka tidak ada dosa bagi suami dan istri untuk melakukan untuk pisah. Tidak ada dosa bagi suami dan istri untuk pisah dengan cara si istri menyerahkan
ya, mahar yang pernah diberikan oleh suaminya. Dan ini yang disebut dengan proses apa? Khulu. Si istri menggugat cerai suaminya. Bukan menceraikan tetapi menggugat. Ya, cerai. Nah, tilkal ahkamu hiya hududullah al-fasilah bainal halali wal haram. Itulah hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai pemisah antara yang halal dengan yang haram. Hukum-hukum seputar pernikahan dijelaskan secara rinci dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah. Ya. Demikian juga hukum-hukum yang berkaitan dengan perceraian dijelaskan secara detail baik dalam Al-Quran maupun dalam As-Sunnah. Allah menjelaskan bahwa perceraian yang masih bisa dirujuk itu adalah marratan. Ya, adalah apa? Marratan, 2 kali. 1 kali, kemudian berikutnya. Nah, adapun kalau perceraian itu sudah jatuh 3 kali, maka ini lain lagi masalahnya. Suami tidak bisa secara langsung untuk merujuknya kembali. Namun si istri mesti nikah dulu dengan laki-laki yang lain. Dan itu akan datang juga penjelasannya. Nah, fala tatajawazuha wa man yatajawaz hududallah ta'ala faulaika humuz zalimuna anfusahum bita'ridhiha li'adzabillah. Maka jangan sekali-kali kalian melampaui batasan hukum yang ditetapkan oleh Allah. Barang siapa yang melampaui batasan atau hukum-hukum Allah, maka merekalah orang-orang yang zalim atau mendolimi diri-dirinya, ya, bita'ridhiha li'adzabillah, dengan menawarkan dirinya untuk mendapatkan azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat yang ke-230. Qala fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zawjan ghairah. Nah, ini menjelaskan kalau talak itu sudah jatuh 3 kali. Fa in talaqaha, jika kamu, wahai suami, ya, menceraikannya untuk yang ketiga kalinya. Sebelumnya dijelaskan bahwa at-talaku marratan. Talak itu 2 kali. Ini yang masih bisa dirujuk. Kemudian berikutnya, fa in talaqaha. Jika setelah 2 kali talak itu masih kemudian ditalak lagi, berarti jatuh talak yang ke-3. Fala tahillu lahu min ba'du. Maka si suami tidak halal untuk merujuknya secara langsung. Hatta tankiha zaujan ghairahu, sampai si istri menikahi laki-laki lain. Fa in talaqaha fala junaha 'alaihima an yataraja'a. Namun jika si istri yang sudah menikah dengan laki-laki lain itu kemudian juga cerai, fala junaha 'alaihima an yataraja'a, maka tidak ada dosa bagi si istri dan suami yang pertama untuk rujuk kembali. Karena bisa saja terjadi CLBK, cinta lama bersemi kembali, asa butuh keneh, asa bogoh keneh, ya kan? Nah, maka tidak ada dosa bagi keduanya untuk rujuk kembali. In dhanna an yuqima hududallah, apabila keduanya yakin bisa menegakkan hukum Allah. Wa tilka hududullah, itulah hukum yang Allah tetapkan bainahuma, di antara keduanya, liqaumi ya'lamun, bagi kaum yang mengetahui. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala fa in talaqar rajul zaujatahu at-talqat ats-tsalitsah. Allah menjelaskan bahwa jika suami mentalak istrinya, talqat ats-tsalitsah, talak yang ke-3. Dan seorang suami ketika mengatakan anti talik, kamu saya cerai, maka ini baru jatuh 1 kali apa? Talak. Ya, enggak boleh seorang suami mengatakan kamu saya cerai, kamu saya cerai, kamu saya cerai, berarti nggak 3 kali. Tidak. Ya, tetap jatuhnya satu kali. Meskipun sesuami mengatakan 10 kali cerai, kamu saya cerai. Kekarek 5 menit, maneh dicerai ku saya. Ya, terus dicerai sampai 10 kali, maka tetap jatuh 1 kali hitungannya. Nah,
Jika seorang suami mencerai istrinya, talqatat tsalitsah, talak 3, fala tahillu lahu. Talak 3 baru bisa jatuh setelah sebelumnya ada talak 1, talak 2. Ya. Fala tahillu lahu illa idza tazawwajat rajulan ghairahu. Maka tidak lagi halal si istrinya itu bagi suaminya. Illa idza tajawwazat rajulan ghairahu. Kecuali kalau si istrinya itu menikahi laki-laki lain. Jadi kudu pisah kalau sudah talak 3. Kalau masih talak 1, talak 2, maka statusnya masih suami dan istri. Ingat, statusnya masih suami dan istri. Masih boleh satu rumah, masih boleh satu rumah. Ya. Kalau talak 1 dan 2. Tapi kalau sudah talak 3, maka tidak halal istrinya itu bagi suaminya. Kecuali kalau si istrinya itu menikahi laki-laki lain. Zawajan sahihan, dengan pernikahan yang sah. Wa jama'aha fihi, dan ada hubungan badan. Wa yakunu az-zawaj an raghbah. Kemudian pernikahannya itu juga karena cinta. Ya, bukan karena akal-akalan. Si suami ya menjatuhkan talak. Setelah talak 2, jatuhkan lagi talak yang berikutnya. Jadi talak 3. Menyesal. Pengen rujuk kembali. Akhirnya akal-akalan. Geus maneh kawin heula ka si eta. Setelah akad kade ulang malam pertama. Ya, setelah akad awas jangan malam pertama. Cerai lagi setelah itu. Biar saya bisa rujuk kembali. Ini namanya akal-akalan. Enggak boleh, ya. Nah, jadi pernikahan yang dilakukan oleh istrinya dengan laki-laki lain itu harus pernikahan yang sahih, ada hubungan badan, ya. Kemudian karena cinta. La biniyati tahlilil mar'ah li zaujihal awal, tidak dengan niat supaya si istrinya itu bisa boleh kembali dinikahi atau boleh kembali kepada suaminya yang pertama. Fa in talaqaha az-zauj al-akhar aw mata anha wa anqadat iddatuha fala ithma 'ala al-mar'ah wa zawjiha al-awwal an yatazawwaja bi'aqdin jadidin. Maka jika ternyata si mantan istrinya ini yang sudah nikah dengan laki-laki lain itu juga dicerai oleh suaminya atau meninggal dunia suaminya dan selesai iddahnya, maka tidak ada dosa bagi si istri tersebut dengan suaminya yang pertama untuk kembalilah lagi, untuk rujuk kembali, tapi dengan akad yang baru, dengan akad yang baru, wa mahrin jadidin, dan dengan mahar yang baru. In ghalaba ala dhannihi ma an yuqima ahkam Allah. Apabila keduanya yakin bisa menegakkan hukum-hukum Allah allati syara'aha lizaujain, yang telah Allah syariatkan bagi suami dan istri. Wa tilka ahkamullah al-muhaddadah bainaha liqaumi ya'lamun. Itulah hukum-hukum Allah yang ditetapkan bagi kaum yang mengerti hukum-hukumnya, li'annahum al-muntafi'una biha, karena hanya merekalah yang dapat mengambil manfaat darinya. Nah, ayat yang ke-231. Qala wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna faamsikuhunna bima'rufin aw sarrihuhunna bima'rufin. Jika kalian mencerai istri-istri kalian, kemudian sudah mendekati akhir iddahnya, ya, sudah mendekati akhir iddahnya, fa'amsikuhunna bima'rufin. Maka ada kesempatan bagi kalian untuk merujuknya kembali dengan catatan cerainya baru 1 atau 2. Au sarrihuhunna bima'ruf, atau kalian lepas ya istri-istri kalian tapi dengan cara yang ma'ruf. Nah, mau rujuk kembali atau dilepaskan, dicerai
lagi. Nah, dan ini sebagai bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khususnya kepada kita para suami. Dan banyak motivasi suami mencerai istri. Tidak selalu karena hal-hal yang syar'i. Ada banyak ya, para suami yang mencerai, mentalak istrinya karena marah, karena emosi, ya, karena lepas kendali, karena hal-hal yang tidak syar'i, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak diperbolehkan. Baik. Talak sesuatu yang tidak baik, tetapi jika memang ya, sesuai dengan aturan dan ada alasan yang syar'i, maka dibolehkan. Jika suami dan istri sudah tidak mampu lagi menjalankan hak dan kewajiban, maka tidak ada cara lain kecuali pisah. Ya, kecuali apa? Pisah. Namun seorang istri tidak boleh dengan mudah sedikit-sedikit meminta cerai kepada suaminya bila tanpa ada alasan yang syar'i. Demikian juga seorang suami tidak boleh sedikit-sedikit melontarkan kata cerai, sedikit-sedikit melontarkan kata cerai, ya, hanya salah sedikit cerai. Ya. Ini hal yang tidak diperbolehkan. Masing-masing suami dan istri harus muasyarah bil ma'ruf, menampakkan pergaulan yang baik. Para istri memiliki hak ya, yang harus dipenuhi oleh suaminya sesuai dengan kewajibannya. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terkait dengan ayat itu sampai mengatakan, aku senang berdandan ya, memperbaiki perform ya, wangi-wangian, baju yang rapi ya, di hadapan istriku. Sebagaimana aku senang istriku melakukan hal tersebut. Kalau kita ingin istri kita tampil cantik, maka kita juga harus tampil ganteng di hadapannya. Jangan terlalu nuntut terus kepada istri, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Ari maneh acak adut. Ya, ari suami teu para ruguh. Jangan. Kita suami juga harus memperbaiki style, ya. Harus merawat diri sebagaimana kita ingin istri kita merawat dirinya. Nah, ini yang disebut dengan muasyarah bil ma'ruf, ada keseimbangan ya, hak dan kewajiban. Nah, istri ingin diperlakukan dengan baik ya, sebagaimana kita pun ingin mendapatkan perlakuan yang baik dari istri. Memang tidak ada rumah tangga yang tanpa problem. Nah, selalu ada saja ya percikan-percikan ini dan itu. Maklum dua kepala disatukan ya. Maklum dua kepala disatukan. Nah, pasti ada saja ya, aral, rintangan yang mengganggu. Tapi kita harus bersabar ya. Kita harus bersabar, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar mempertahankan rumah tangga kita ya. Intinya masing-masing dari suami dan istri mengerti akan hak dan kewajibannya. Kalau sudah seperti itu selesai sebenarnya ya. Memang problemnya banyak, tetapi kuncinya hanya satu aja. Apa? Masing-masing suami dan istri tahu hak dan kewajibannya. Nah, harus tafahum, saling memahami, ya. Kemudian takaful, saling melengkapi, ya, kekurangan masing-masing. Kita para suami nggak ada yang sempurna, ya. Maka istri kita yang akan melengkapinya. Istri-istri kita pun sama, nggak sempurna, maka kita yang menjadi pelengkapnya, ya. Saling mengerti, saling melengkapi, kemudian juga ada komunikasi yang baik. Kalau tidak ada komunikasi, insya Allah akan banyak pertengkaran yang terjadi. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan jika kalian menceraikan istri-istri kalian ketika sudah mendekati akhir iddah, maka ada kesempatan bagi kalian untuk merujuknya kembali dengan cara yang ma'ruf, ya. Merujuknya kembali dengan cara yang ma'ruf, bukan dalam rangka mempermainkannya, tapi merujuknya dengan cara yang ma'ruf, au sarrihuhunna bima'ruf, atau menceraikannya dengan cara yang ma'ruf, ya, dengan cara yang baik. Nah,
Wala tumsikuhunna dhiraran lita'tadu. Jangan kalian merujuknya dengan tujuan membahayakannya. Wa may yaf'al dzalika faqad dzalama nafsah. Siapa yang melakukan hal itu sungguh dia telah mendolimi dirinya sendiri. Wala tattakhidhu ayatillahi huzwa. Jangan sekali-kali kalian jadikan ayat-ayat Allah itu sebagai bahan candaan, ya, permainan. Wadhkuru nikmatallah alaikum. Kalian harus selalu ingat nikmat Allah yang Allah berikan kepada kalian. Wa ma anzala alaikum minal kitabi wal hikmah ya'idukum bih. Apa yang Allah turunkan kepada kalian dari hikmah, dari kitab, ini sebagai nasihat bagi kalian. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, wa alamu annallaha bikulli syai'in alim. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha tahu atas segala sesuatu. Nah, jadikan segala hal yang kita lewati dalam kehidupan ini sebagai pelajaran, ya. Kita harus pandai-pandai mengambil ibrah. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.